lagi bersama saya Arya Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan antara negara Indonesia dengan negara Australia. Langsung saja ke pembahasannya. Sistem pendidikan di Australia yang berstandar tinggi ini sudah mendapat pengakuan internasional dari dunia. Di Australia, sekolah merupakan suatu kewajiban untuk seluruh warga negara hingga tingkat melek huruf di Australia mencapai 99%. Sekolah-sekolah di Australia berfokus dalam mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri para pelajar, sehingga menghasilkan lulusan universitas yang unggul pada inovasi dan penelitian, serta lulusan pendidikan kejuruan dapat memajukan sektor industri yang berkembang pesat di abad ini. Di Australia, tahapan sekolah diawali dengan masuk taman kanak-kanak atau kindergarten dan dilanjutkan dengan kelas 1 sampai dengan kelas 12. Sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama sekolah dasar yang mencakup taman kanak-kanak sampai dengan kelas 6 atau kelas 7, yang kedua sekolah menengah yang mencakup kelas 7 atau 8 sampai dengan kelas 10, yang ketiga pendidikan kejuruan dan pelatihan atau vokasi, dan sekolah menengah atas, yaitu mencakup kelas 11 sampai dengan 12, dan yang keempat pendidikan tinggi atau universitas. Sistem pendidikan di Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat. Semua sekolah memiliki tanggung jawab melakukan ujian pada tiap level di tiap tahun, kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah, dan akan dilaksanakan ujian eksternal. Sertifikat pertama yang akan diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10, berdasar pada penilaian internal di sekolah. Sertifikat berikutnya akan diberikan pada tahun ke-12 berdasarkan hasil ujian eksternal. Di beberapa negara bagian, ujian sekolah yang sudah terakreditasi merupakan pengganti ujian eksternal pada tahun ke-12. Pada dasarnya, negara Indonesia dan negara Australia sama-sama menerapkan wajib belajar, yang membedakan hanya kurun waktunya. Indonesia menerapkan wajib belajar 20 tahun, sedangkan negara Australia menerapkan wajib belajar 10 tahun. Tetapi secara kasar kebijakan mengenai wajib belajar ini relatif sama. Di Australia terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan wajib belajar pada tiap-tiap negara bagian, tergantung dengan kebutuhan dan keperluan dari tiap-tiap negara bagian itu sendiri, dikarenakan diberikannya otoritas penuh dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan di Indonesia, kebijakan belajar relatif sama untuk tiap daerah, dari provinsi, kabupaten, atau kota, dikarenakan kebijakan yang terpusat. Lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan minimnya apresiasi dapat dilihat dari besarnya minat pelajar dalam negeri yang berminat untuk studi lanjutan ke Australia. Pendidikan di Australia juga sangat mendukung untuk pengembangan keilmuan dan penelitian, serta akses pendidikan yang mudah dijangkau dan juga merata. Padahal terdapat suatu kesamaan juga dapat dilihat dari penjenjangan pendidikan yang juga dimulai dengan sekolah dasar dan sekolah menengah. Jika dilihat dari uraian sebelumnya, sistem pendidikan di Australia kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Lantas, mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Australia? Nah, dengan pendidikan komparatif ini, kita dapat memetakan kelemahan dan keunggulan dari masing-masing negara untuk kita terapkan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Starting point yang bisa kita lakukan dalam upaya perbaikan sistem pendidikan adalah dengan menganalisa kelemahan dan kelebihan dari sistem yang sudah kita terapkan dan membandingkan kelebihan serta kekurangan pada sistem pendidikan yang sudah Australia terapkan, dan barulah kita mengambil poin yang bisa diterapkan dalam sistem kita. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.